with the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan baik ya anak-anak. Oke. Selanjutnya Ibu izin absen terlebih dahulu ya. Yang namanya dipanggil boleh angkat tangan dan langsung berkata hadir, oke? Oke, Ibu. Abdul Hanan, Hadir, Ibu. Alia, hadir. Terus Syifa? Oke, semuanya dalam keadaan hadir ya. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Boleh Hanan dipimpin? Baik teman-teman, mari kita mulai bulan hari ini dengan baca doa. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Oke, lanjut. Amin amin ya robbal alamin. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan juga anak-anak bisa paham dengan apa yang Ibu akan sampaikan pada hari ini. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu mau menjelaskan peraturan kelas yang harus kita sepakati dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama, semua barang yang tidak bersangkutan dengan pelajaran ekonomi hari ini boleh dimasukkan ke tas, baik handphone ataupun buku pelajaran lainnya. Yang kedua, diharapkan anak-anak memperhatikan dan menyimak pembelajaran hari ini dan tidak ada yang mengobrol. Oke, selanjutnya jika ada yang melanggar, konsekuensinya itu anak-anak akan menjelaskan materi yang akan sedang dibahas. Selanjutnya pastinya ya ada konsekuensi maka dari rewardnya. Jadi jika anak-anak yang aktif maka akan mendapatkan hadiah. Oke, Ibu izin bertanya. Sebelumnya materi pada pertemuan kedua ada yang masih ingat itu materi apa? Permintaan. Oke, betul ya anak-anak. Kemarin itu kita membahas permintaan, penawaran, dan juga terbentuknya harga. Itu merupakan kegiatan ekonomi. Sekarang kita akan membahas tempatnya, yaitu pengertian dan fungsi pasar dalam perekonomian. Nah, selanjutnya ini ada tujuan pembelajaran, di mana yang pertama murid mampu menjelaskan pengertian dan fungsi pasar dalam perekonomian. Kedua, murid mampu menjelaskan peran pasar bagi berbagai pelaku ekonomi, dan yang terakhir, murid mampu memberikan contoh penerapan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menurut kalian, apa yang dimaksud dengan pasar? Ada yang bisa menjawab? Angkat tangan. Boleh, Fitri? Pasar adalah tempat menjual dan membeli bertemu. Betul. Betul ya, Fitri. Makasih. Boleh di next. Nah, pasar atau market merupakan tempat atau sarana bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi ekonomi berupa jual beli barang, jasa, sumber daya ekonomi, maupun faktor produksi, sehingga terjadinya proses apa? Permintaan dan bentuk harga. Artinya pasar itu bukan hanya tempat secara fisik seperti pasar tradisional ataupun Indomaret atau lainnya, tetapi juga di era digitalisasi ini bisa jual beli secara online. Itu Tokopedia ataupun Shopee termasuk ke dalam pasar karena mempertemukan apa? Penjual dan pembeli. Nah, ini ada pasar menurut para ahli. Boleh ada yang bantu baca? Boleh ya? Pasar menurut ahli adalah dari Kautas 1997. Pasar terdiri dari semua pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan yang sama dan dapat bertukaran untuk memuaskan kebutuhan. Sedangkan untuk Steinberg dari 2003 itu pasar adalah tempat perjumpaan beli dan penjual di mana barang dan jasa dipertukarkan dan harga terbentuk.
Terus kalau misalnya dari Kunto Wijoyo 1994, pasar bukan hanya tempat tetapi juga mekanisme yang mengatur kepentingan pembeli dan penjual. Dan dari William J. Stanton, pasar adalah sekumpulan orang yang memiliki kemauan dan kemampuan membelanjakan uang untuk memenuhi kebutuhannya. Oke, terima kasih banyak ya atas bantuannya dia. Jadi bisa kita simpulkan berdasarkan para ahli, pasar ini merupakan sarana atau prasarana tempat bertemunya pembeli dan juga penjual untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, tadi kan udah dijelaskan pasar itu tempatnya, tapi kita harus mengetahui syarat terbentuknya pasar itu apa. Yang pertama ini adanya penjual, artinya ada pihak yang menawarkan. Yang kedua adanya pembeli, berarti adanya pihak yang membeli. Terus juga tersedianya barang dan jasa, artinya perlu adanya objek yang diperjualbelikan. Nah, yang terakhir ada kesepakatan harga, artinya adanya kesepakatan harga yang disetujui oleh pembeli dan juga penjual. Nah, di sini juga bisa terjadi tawar menawar. Boleh di next? Sebelumnya, dari materi sebelumnya, apakah ada yang masih bingung? Atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Ibu paham. Oke, berarti kita lanjut ke fungsi. Apa yang kalian ketahui tentang fungsi pasar dalam kegiatan perekonomian? Boleh, Revi? Fungsi pasar itu sebagai tempat transaksinya nggak sih, Bu? Bisa, betul ya, Revi. Ada lagi yang lain? Salah satu fungsinya? Oke, boleh langsung aja di next. Nah, di sini ada fungsi pasar itu ada 3. Yang pertama ada fungsi distribusi, fungsi promosi, dan juga fungsi pembentuk harga. Nah, fungsi distribusi ini sebagai untuk apa? Untuk penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Ada yang tahu contohnya? Ada yang bisa memberikan contohnya? Beli sayur. Beli sayur, betul. Petani menyalurkan barangnya. Nah, ada konsumen membeli sayur tersebut, berarti itu adalah pasar termasuk ke fungsi distribusi. Selanjutnya ada fungsi promosi. Nah, melalui pasar ini produsen dapat memperkenalkan dan mempromosikan barang ataupun jasa hasil produksinya kepada calon konsumen dan masyarakat luas. Nah, pada fungsi promosi ini penjual bisa menawarkan contoh produknya untuk dicobai ataupun dikasih diskon dan lainnya untuk promosi. Selanjutnya ada fungsi pembentuk harga, di mana ini tempat bertemunya permintaan dan penawaran untuk melakukan tawar menawar hingga tercapai kesepakatan harga atau disebut juga harga keseimbangan. Boleh next? Nah, ini merupakan contohnya ya. Ada yang mau membaca? Boleh, Syifa? Fungsi pasar dalam perekonomian. Yang pertama ada fungsi distribusi. Itu contohnya petani menjual sayur ke pasar sehingga masyarakat dapat membeli dan mengonsumsinya. Yang kedua ada fungsi promosi. Contohnya Pak Dani menawarkan kue baru langsung kepada calon pembeli, lalu memperkenalkan cita rasa dan juga keunggulan. Yang ketiga, fungsi pembentuk harga. Contohnya Andi dan penjual melakukan tawar-menawar harga hingga tercapai kesepakatan yang menentukan keduanya. Oke, makasih banyak Syifa. Oke, selanjutnya ada peran pasar bagi pelaku ekonomi. Yang pertama ini ada produsen, itu sebagai tempat menjual hasil produksi dan mengetahui kebutuhan konsumen. Yang kedua ini ada konsumen. Untuk bagi konsumen ini, pasar ini untuk memudahkan memperoleh barang dan jasa sesuai kebutuhan mereka. Yang ketiga ada pemerintah. Bagi pemerintah, pasar ini sebagai sumber pendapatan pajak yang itu membantu kestabilan ekonomi. Yang terakhir ada masyarakat luar negeri. Bagi masyarakat luar negeri, pasar ini mendukung kegiatan ekspor dan impor antar negara. Boleh next? Nah, udah di penghujung materi. Apakah ada yang ingin bertanya? Boleh, Ayunda. Kalau pasar online itu apakah termasuk dalam kegiatan ekonomi juga? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya ya Ayunda. Pasar online itu seperti yang tadi dijelaskan juga, seperti Shopee ataupun Tokopedia merupakan
pasar karena adanya apa? Tadi ada 4 syarat tersebut, adanya penjual, pembeli, apalagi adanya barang, yang terakhir ada kesepakatan harga. Jadi walaupun tidak ada tawar-menawar, tapi sebelum kalian membeli barang di Shopee, itu kalian pasti udah sepakat dulu kan sebelum kalian meng-check out. Betul? Betul. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Boleh silakan Siti. Kalau misalnya kita satu tidak ada terjadi kesepakatan harga. Oke, baik, terima kasih. Jika pada pasar tidak terjadinya kesepakatan harga, artinya kesepakatan pasar itu belum terjadi secara sempurna. Karena pasar itu terjadi, apa tadi syaratnya? Harus ada kesepakatan harga. Jadi pasar tersebut belum sempurna. Seperti itu Siti. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih ya Siti. Boleh? Nah, ini yang udah ditunggu-tunggu ya sepertinya anak-anak, boleh langsung aja di scan. GRK bu yang pertama GRK. Nisduy. Nisda bu, Nisda. Ini bu nih. Bu itu. Bu di atas Nisda ada Hanan bu itu. Itu loh. Kita kembali lagi ke materi. Terima kasih yang kalau gitu gue ikut aja. Gue namain GRK lagi. Masa GRK dapet? Pembelajaran. Kalau gitu gue join. Iya. Tadi apakah ada yang kesulitan untuk mengerjakan soalnya? Sinyalnya bu, ada sinyal. Iya, emang sinyalnya jelek ya di sini ya. Main Roblox. Asik. Main Roblox bikin. Enggak, itu ada Roblox. Oke, setelah ini dari penghujung pembelajaran, apakah ada yang ingin menyimpulkan? Ada yang ingin membaca kesimpulan pada hari ini, pembelajaran hari ini? Boleh, Naila Fatimah? Jadi pasar adalah tempat atau mekanisme terjadinya Kalah cepet lu, Rip. barang, jasa maupun kegiatan swasta ini didasarkan pada kebebasan konsumen dalam menentukan produksi serta kebebasan konsumen memilih barang sesuai kebutuhan dan kemampuan membeli. Suatu pasar dapat terbentuk ketika terdapat penjual, pembeli barang atau jasa serta kesepakatan harga. Dalam kegiatan ekonomi, pasar memiliki peran penting bagi produsen, konsumen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Selain itu, pasar juga berfungsi sebagai sarana distribusi barang, media promosi produk, dan pembentukan harga melalui interaksi antara penjual dan pembeli.
Oke, selanjutnya ada tugas. Aduh. Gas lagi. LKS bab 2 halaman 65 pada bagian pilihan ganda, isian singkat dan juga esainya dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Kerjain Oke? sendiri, Bu. Baik, Bu. Nah, sudah di akhir pembelajaran ya. Terima kasih banyak atas partisipasinya dan antusiasmenya. Sebelum kita tutup kita pamit. Mohon maaf. Kita berdoa terlebih dahulu karena tadi dibuka dengan yang baik, maka kita harus menutup dengan hal yang baik. Kanan dipimpin lagi. Baik teman-teman, berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih ya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. This dreams like cherry blossoms blooming in the mountains.